Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Minta bantuan Allah, minta keselamatan daripada Allah, minta belas kasih Allah, minta rahmat Allah, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita daripada bermaksiat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada subuh ini kembali kita lanjutkan membahas salah satu daripada kekayaan surga, kanzun min kunuzil jannah, salah satu kekayaan daripada kekayaan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang keutamaan, keistimewaan, fadilah atau kelebihan daripada sering-sering mengucapkan, membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk subuh ini kita akan coba melihat isi atau kandungan daripada lafaz hauqalah tersebut, atau lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Secara umum lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mengandung istislam, ya, mengandung istislam, penyerahan diri yang totalitas kepada Allah, sesuai dengan maknanya secara terlek dalam bahasa Indonesia. Tidak ada daya dan upaya dari kita hamba kecuali datangnya dari Allah. Nah, Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kashifatus Sija, beliau menukilkan beberapa pendapat daripada para sahabat Rasulullah dan para ulama salafus saleh. Di antaranya diterangkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa makna la haula wala quwwata illa billah la tahawula min ma'siyatillah illa billah wala quwwata ala ta'atin illa billah. La tahawula min ma'siyatin illa billah wala quwwata ala ta'atin illa billah. Jadi ada dua makna besar di sini. Yang pertama, bagian pertama la haula, bagian kedua la quwwata.
yang kedua-duanya illa billah. Bagian pertama la haula illa billah. Makna la haula illa billah, tidak ada kemampuan, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia daripada dosa illa billah, kecuali dengan meminta bantu kepada Allah. Artinya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada berbuat maksiat, daripada berbuat dosa, daripada melakukan perilaku-perilaku yang melawan Allah, melawan syariat. Tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang mampu lepas daripada dosa kecuali atas pertolongan Allah. Maka oleh karena itu, yang pertama kita untuk bisa selamat daripada dosa, mintalah bantu kepada Allah. Mintalah bantu kepada Allah. Yang kedua, apabila kita telah selamat daripada dosa, maka bersyukurlah kepada Allah. Artinya ketika kita selamat daripada dosa, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena bagusnya kita, bukan karena salihnya kita, tapi itu karena Allah yang menyelamatkan kita daripada dosa. Maka oleh karena itu, minta bantu kepada Allah untuk diselamatkan daripada berbuat dosa, dan bersyukurlah kepada Allah apabila kita dijaga daripada berbuat dosa. Jangankan kita, Yusuf alaihi salam dan seluruh para rasul, sebagaimana kita ketahui bahawa para rasul dan para nabi, mereka semuanya maksumun, mereka semuanya dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa. Jadi para rasul dan para nabi tidak berbuat dosa, baik itu dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa besar. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena mereka mendapatkan ismah, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah, sehingga mereka terhindar daripada hal tersebut. Terjadi misalnya dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf ketika itu mendapatkan cobaan yang sangat berat sekali, berupa godaan dari perempuan. Dan umur beliau saat mendapatkan godaan tersebut sedang pada puncak kematangan seorang laki-laki. Dan beliau ketika itu pada waktu lajang, masih lajang, dan pada masa puncak anak mudanya seorang laki-laki. Jadi dicoba dengan cobaan berupa perempuan, wanita. Allah gambarkan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Walaqad hammat bihi, dan sungguh ketika itu, ya, istri Al-Aziz, atau yang sebagian menyebutnya dengan, sebagian ahli tafsir menyebutnya dengan Zulaikha, istri Al-Aziz, laqad walaqad hammat bihi, sudah sangat berhasrat ingin melakukan perbuatan keji dengan Yusuf alaihi salam, di mana ketika itu sudah diatur sedemikian rupa tempat, suasana, ya, tidak ada ketika itu di situ kecuali Yusuf dengan istri Al-Aziz. Kondisi yang dibuat oleh istri Al-Aziz membuat Yusuf terpancing. Maka Allah katakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi ketika itu memang keinginan itu, hasrat itu timbul dari istri Al-Aziz, tapi kuatnya keinginan dan hasrat dari istri Al-Aziz membuat Yusuf
wa hamma biha. Juga kemudian sebagai manusia normal, laki-laki sedang pada puncak masa mudanya dan lajang, maka Allah katakan wa hamma biha. Ketika itu Yusuf juga punya keinginan untuk melakukan itu, punya hasrat itu. Tapi kemudian kenapa itu tidak terjadi? Ya. Allah mengatakan laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian Allah memasukkan dalam jiwa Yusuf, memasukkan dalam akal dan hati Yusuf kebesaran Allah, yang kemudian mengalahkan hasratnya kepada istri Al-Aziz tersebut. Allah masukkan kebesaran Allah dalam diri Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah cara kami memalingkan Yusuf, kami selamatkan Yusuf daripada perbuatan buruk, wal fahsya, dan daripada perbuatan keji. Artinya yang menyelamatkan Yusuf ketika itu adalah Allah. Bagaimana caranya? Allah masukkan dalam diri Yusuf burhana rabbih, kebesaran Allah, sehingga saat kebesaran Allah, burhan rabbih, masuk dalam jiwa seorang manusia, maka ketika itu seluruh dunia beserta isinya menjadi tidak ada arti apa-apanya, karena sudah masuk kebesaran Allah dalam dirinya. Itu Yusuf. Maka kemudian setelah kejadian tersebut, saat proses sidang, ya, kalau kita ikut surat Yusuf, setelah selang belasan tahun di penjara, kemudian dalam proses keluar penjara, Yusuf minta dibuat persidangan. Saat disidang diungkapkan fakta-fakta, tapi Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di ketika proses persidangan memang terbukti bahwa bahwa yang bersalah itu istri Al-Aziz, tapi yang menariknya Yusuf tidak kemudian menganggap dirinya suci. Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, tapi aku bukan berarti ketika itu tidak punya keinginan. Inna nafsa la ammaratun bisu, aku punya keinginan, nafsu manusia, di mana nafsu ketika itu la ammaratun bisu, menyuruh untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh istri Al-Aziz. Tapi kemudian Yusuf mengatakan illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah. Jadi amarah bisu itu ada pada semua manusia, tak terkecuali Rasul. Tapi siapa kemudian yang menekan amarah bisu itu? Siapa yang kemudian mengecilkannya, menekannya, menghilangkannya? Hanya Allah yang mampu. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kemudian Allah tekan amarah bisu yang ada pada dirinya, sehingga selamatlah dia. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku, kata Yusuf, ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka mintalah kasih sayang Allah agar kita selamat daripada dosa. Tidak ada cara lain, ya. Rasulullah mengajarkan dalam sebuah doa, Allahumma rahmataka arju wala tukilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu. Kata Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Bisa kita bayangkan bagaimana tingkat iman para sahabat. Tidak ada tandingan iman mereka itu dengan iman-iman kita seluruh umat dibandingkan iman-iman mereka. Tapi tetap Rasulullah menjaga mereka, mewanti-wanti mereka. Jadi ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kami sudah setiap hari bersamamu, berjihad bersamamu, satu barisan bersamamu, membela agama Allah. Apakah kami tidak aman? Belum aman daripada jatuh terpeleset dalam dosa. Rasulullah mengatakan tidak aman. Maka kalau setingkat mereka tidak aman, bagaimana dengan kita? Maka Rasulullah ajarkan mereka doa, dan Rasulullah titip doa itu untuk kita. Allahumma rahmataka arju, wahai Allah, aku berharap rahmat kasih sayangmu, belas kasihmu wahai Allah. Wala tukilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan pernah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Tarfata ain, walaupun satu kedipan mata. Menyo Allah gepeleh dayo habis dia. Satu kedipan mata saja Allah lepaskan kita daripada memegang ubun-ubun kita, hancur kita. Maka Rasulullah katakan, minta kepada Allah. Bagaimana cara mintanya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku berharap belas kasihmu, sayangilah aku. Wala tukilni ila nafsi tarfata ain, jangan pernah lepaskan aku. Artinya terus pegang, arahkan. Makanya kenapa kita ulang-ulang setiap solat dalam rukun Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita sudah berada dalam siratal mustaqim? Kenapa kita ulang-ulang lagi? Setiap rakaat kita ulang-ulang. Memang kita sedang berada dalam siratal mustaqim, tapi siapa yang menjamin sampai akhir hayat kita akan berada dalam siratal mustaqim? Maka terus kita ulang-ulang. Wala tukilni ila nafsi tarfata ain, agar tidak dilepaskan oleh Allah. Selalu diarahkan, selalu dipegang ubun-ubun kita. Karena kalau dilepaskan, maka kita dalam bahaya dunia dan akhirat. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah wahai Allah sya'ni, setiap masalahku, ya, kullahu, semuanya. Kalau sebelumnya dalam maksiat, perbaiki wahai Allah. Kalau sebelumnya dalam dosa, perbaiki wahai Allah. Hanya Allah yang mampu memperbaiki. Makanya para ulama juga membuat doa dalam bentuk yang lebih menyeluruh, sebagaimana tersebut dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Syekh Ad-Dimyati menukilkan sebuah doa yang mungkin biasa juga kita baca. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai yang maha membolak-balikkan keadaan manusia. Orang sering berfikir makna membolak-balik keadaan ini dari miskin dijadikan kaya. Kalau masalah dari miskin jadikan kaya itu kecil bagi Allah. Tapi ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Yang diinginkan daripada ya muhawwilal ahwal, wahai yang maha membolak-balikkan keadaan manusia, hawwil halana ila ahsanil hal, balikkan keadaan kami kepada keadaan yang terbaik, ya. Karena kita manusia terbolak-balik. Kadang-kadang kita sudah bagus, alhamdulillah, taat kepada Allah, banyak beribadah, semangat, ya, termotivasi. Tapi kita kadang-kadang terpeleset, jatuh, futur, ya, lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah. Belum lagi kadang-kadang jatuh dalam dosa. Jadi ahwal kita itu terbolak-balik. Tidak ada yang selalu taat, tidak ada manusia. Kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu adalah pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun. Cuma kalau kita bahas nanti secara hakikat, tidak semua orang siap menerima. Bisa kita katakan dalam hakikat seperti itu,
seperti yang kita baca selalu setiap subuh Jumaat di luar Ramadan, kitab Al-Hikam, memang seperti itu dijelaskan. Ada pembahasan di sana bahawa Allah memang membolak-balikkan manusia. Kadang-kadang dibuat taat, kadang-kadang dibuat dalam kondisi bermaksiat. Kenapa demikian? Disebutkan oleh sebagian sufi, Allah buat manusia ini terbolak-balik, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia terpeleset. Karena kalau dia taat sepanjang hidupnya seperti malaikat, tidak pernah berbuat dosa, dia akan sombong. Dia akan menganggap dirinya suci. Dia akan menganggap dirinya seperti malaikat. Cuman dia punya dah pegah lagi yo. Orang-orang yang puput dosa, kai fikir you, anak punya tengah gaduh, cuma tengah puput maksiat Allah, bah benar you selesai. Kan bahaya. Tapi memang hakikatnya seperti itu. Cuma kita sampaikan sembarangan sebagai makna adab ta'adduban, adab kepada Allah. Kita nisbahkan yang baik-baik kepada Allah, sedangkan kondisi-kondisi yang tidak baik kadang-kadang dilakukan oleh manusia tidak kita nisbahkan kepada Allah, tapi kita nisbahkan kepada manusia itu sendiri, tapi sebagai ta'adduban, adab. Namun pada hakikatnya semua yang terjadi adalah datang dari Allah, tidak pernah terlepas daripada kudrah dan iradah Allah. Maka oleh karena itu, ya, ista'in billah wala ta'jas, minta bantulah kepada Allah dan jangan pernah berputus asa ketika sedang berada dalam kondisi tidak baik, sedang berada dalam kondisi kotor. Jadi dalam sebuah majlis ada seorang anak muda, sebuah majlis yang diasuh oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di Syria, di Masjid Umawi di Syria, ya, Damaskus. Jamaahnya ramai ribuan. Sedang majlis berlangsung, begitu menjelang penutupan majlis, ada seorang anak muda bertanya kepada sang ulama besar tersebut, "Wahai Syekh, saya seorang anak muda, saya mahasiswa. Di antara yang paling melelahkan yang saya hadapi dalam menjalani hidup ini adalah ketika saya berusaha selalu berbuat baik, tapi kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Berusaha melepaskan diri daripada maksiat, tapi jatuh lagi. Berusaha untuk taat, tapi tetap jatuh lagi dalam maksiat. Apa solusinya wahai Syekh? Berikan solusi kepada saya. Saya sudah capek, lelah dengan keadaan ini." Apa jawab sang ulama besar tersebut? Dengan sederhana beliau menjawab, "Wahai anak muda, kamu dan saya, kita sama dalam hal itu. Tidak ada jawaban dari saya. Kita semua sama, bahwa kita ingin taat dan kita berusaha untuk taat, tapi kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Solusinya adalah sampaikan kepada Allah, minta bantuan Allah, minta keselamatan daripada Allah, minta belas kasih Allah, minta rahmat Allah, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita daripada bermaksiat kepadanya." Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu makna daripada bagian pertama daripada la haula wala quwwata illa billah. Jadi makna la haula, nanti la quwwata subuh Jumaat depan, makna la haula, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa kecuali Allah. Maka jangan sekali-kali merasa sombong. Jangan sekali-kali merasa, "Oh, saya alhamdulillah sudah sebulan tidak buat dosa, sudah aman. Sudah sekian tahun tidak ada lagi dosa-dosa, aman." Tidak ada aman kecuali datangnya dari Allah. Maka selalu minta kepada Allah untuk diselamatkan daripada dosa. Dan itu adalah doa yang terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba. Doanya tadi, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku berharap rahmatmu, kasih sayangmu. Wala tukilni ila nafsi tarfata ain,
jangan pernah lepaskan aku walaupun satu kedipan mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah aku setiap urusanku. Minta kepada Allah. Dan apabila melihat orang lain berbuat maksiat, maka yang pertama bersyukur kepada Allah karena sudah diselamatkan kita daripada maksiat orang itu. Jadi ketika kita melihat orang berbuat maksiat itu, yang pertama kita ke diri dulu, bersyukur kepada Allah kita diselamatkan daripada maksiat tersebut. Kemudian kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah sudah menyelamatkan kita daripada maksiat tersebut. Kita minta kepada Allah agar orang tersebut juga diselamatkan oleh Allah daripada berbuat maksiat. Jadi baik dikala engkau berbuat dosa merasa draw malaikat, masa nyan meteng hai fikir ji, nyan baru 3 minggu kok nyan berubah, awal lebih parah kok ya. Begitu melihat orang lain merasa nyan meteng hai fikir hai nyo hai ya. Jadi jangan sombong, minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah kalau kemudian kita telah berhasil selamat daripada maksiat-maksiat yang mungkin sebelum-sebelumnya kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا
عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وسلم.